يا هجرة ضمت جمال محمد الحويت Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah di kesempatan malam ini Allah izinkan dan pantaskan kita untuk duduk berlama-lama di rumahnya Allah dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan waktu demi waktu yang kita lalui, helaan nafas yang senantiasa menyertai, senantiasa menjadikan kita semakin hari menjadi semakin lebih dekat kepada Allah, dan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa istiqomah dalam mensyukuri nikmatnya. Dan yang kedua, salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, dan sebelum itu kabaripun tos pundi sedanten sehat nggih? Alhamdulillah. Kalau niku kok rada nganu ya. Rada ya napa ngoten iki. Karena di akhir-akhir ini kegiatan di luar niku kathah yang sifatnya ada kegiatan peringatan 10 Muharram, kegiatan Muharram, sehingga betul-betul harus pandai-pandai mengatur waktu, pandai-pandai untuk kemudian menata fisik dan membagi waktu terkhusus untuk waktu-waktu istirahat. Ngapunten setiap malam ngoten baru tilem niku katakanlah jam 1 jam kali. Kalau ini nggak ada kebiasaan mboten saged tilem sonten. Tidur jam 1 jam 2, kemudian jam 3:30 4 sudah terbangun dan dilanjutkan dengan aktivitas. Maka memang kadang fisik itu tidak bisa dibohongi. Dipakai terus untuk berdakwah, dipakai terus untuk bermanfaat, tetap harus ada waktu untuk beristirahat. Dan kalau mulai injing ngaos kalian ibu-ibu secara online setiap hari Ahad pagi niku enten beberapa ibu-ibu sing mboten hadir ngaos tapi nyuwun online ngoten. Disambung mari ngoten enten kegiatan dugi kuliah pangestune nutukaken lakon malih kuliah malih sak mantune S2 kepingin nambahi kawruh datang S3 sampai pukul jam 2 kalau tidak salah nggih. Hanya istirahat sebentar, sholat, makan, kemudian dilanjutkan dengan istirahat. Jam 3:30 sudah ditelepon teman ada acara santunan di daerah Antal Sewu sampai udal maghrib niku lah samangke datang ngajeng jenengan insyaallah mangke pada isya ngaos datang Sukorejo. Jam 9 ada satu keluarga yang ingin silaturahim dan saya diminta untuk hadir. Bagi kula ngeten tok, selama kula saged manfaat, selama kula niki tasih sehat, maka selama itu pula kula kepingin dados hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Pramila saking niku para jamaah rawuh sedanten donga-donga saestu kula dhateng panjenengan mugi-mugi tansah pinaringan sehat, diberikan keistiqomahan dalam beribadah hingga akhirnya kita bisa pulang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, salawat dan salam terbaik untuk kekasih Allah, panutan dan teladan kita yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mengingatkan mumpung tasik di dalam bulan Muharram, apa yang dilakukan oleh Rasul monggo sami dilambai. Salah satunya Rasul ketika di bulan Muharram banyak memberikan kemuliaan kepada anak-anak yatim piatu. Andaikan di masjid kita ini yang kita cinta ini belum mengadakan acara santunan, monggo panjenengan padosi lingkungan kanan kiri yang sekiranya membutuhkan, monggo. Karena janjinya Nabi ana wa kafilul yatim fil jannah wa kadza rabbis syababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'at.
Aku, kata Nabi, dan orang-orang yang menyayangi, yang memuliakan anak-anak yatim piatu, maka kelak berada di surga. Wa aba rombis sababa, dan mereka kelak akan bersama denganku di surga layaknya dua jari yang bersebelahan. Atas nek cara telunjuk niki Kanjeng Nabi, kalau kalian jenengan niki jari tengah tidak akan jauh. Wa aba rombis sababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Dan dengan bersebelahan itu insya Allah karena Kanjeng Nabi melebet swarga, masuk surga, kita pun juga insya Allah akan masuk surga. Mumpung masih ada kesempatan, insya Allah malam ini kan malam pinten ini? Malam 14 nggih. Hari ini kan tanggal 13 Muharram, malam 14. Keutamaan-keutamaan yang bisa diraih mulai dari menyantuni, menyayangi anak-anak yatim piatu. Napa kok kula kalian jenengan diperintah menyayangi menyantuni anak yatim piatu? Sebabnya enten dasare. Dasarnya di dalam surat Ad-Duha iki saderenge kula mlebetan Riyadhus Shalihin iki. Ada ayat yang panjenengan insyaallah hafal, fasih membacanya, alam yajidka yatiman fa'awa. Kata Allah sederhana, bukankah aku mendapati kalian ini adalah yatim dan piatu, lalu aku melindungimu. Ada sebab di mana kita ini disebut yatim piatu bukan semata-mata karena orang tua meninggal, bukan semata-mata orang tua sudah tidak ada, tapi hakikatnya. Kenapa? Karena kita ini anak cucunya Nabi Adam. Nabi Adam yatim piatu. Apa maknanya yatim piatu? Pada akhirnya nanti kita akan sendiri. Saat ini mungkin masih berkumpul dengan keluarga, ketika meninggal kita akan meninggal sendiri. Kalau toh pun sama-sama meninggalnya beriringan dalam kondisi pandemi, kalau wingi luar biasa, maka tetap nafsi-nafsi benjang datang alam barzah. Kecuali kita memiliki keimanan, pasangan kita memiliki keimanan, kelak nanti bisa berkumpul. Makanya alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Kata Allah, bukankah aku mendapatimu dalam keadaan bingung? Hakikatnya kita ini orang yang penuh kebingungan. Kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah, isine bingung tok ayo apa tok ngoten urip niki rasane. Nggih, mikir garwa, katakanlah mikir yuga, mikir ekonomi, mikir keadaan dan lain sebagainya. Maka andaikan Allah tidak memberikan petunjuk, niscaya hakikatnya kula kalian jenengan iki sami-sami wong sing padha bingung. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan bukankah aku mendapatimu dalam keadaan kekurangan? Hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa kecuali Allah yang mencukupi. Maka dengan keadaan itu kita hakikatnya yatim atau piatu, hakikatnya kita ini bingung, hakikatnya kita ini kekurangan. Maka Allah kemudian katakan fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak-anak yatim piatu janganlah engkau hardik. Bahasa paling gampang jenengan muliakan. Jenengan patos yatim piatu sinten, jenengan santuni tidak hanya di waktu-waktu tertentu, tapi jenengan cukupi tiap bulan dijatah beras 1 kilo, 2 kilo, ditanggeti sekolah yang bayari pinten, jadi orang tua asuh. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang kekurangan jangan semena-mena, cukupi orang-orang tua apa? Wa amma bi ni'matika rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Allah siarkan. Makanya mudah-mudahan di waktu-waktu berikutnya nanti ada syiar yang bisa kita lakukan di keluarga besar Masjid Al-Kautsar ini. Artinya mungkin mengundang kemudian mengadakan kegiatan tersebut sehingga menjadi satu bentuk tahadduts bin nikmah, satu syiar. Ustaz, apakah boleh sedekah ditampakkan? Jenengan padosi mangke surat Al-Baqarah ayat 271. Sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Yang tidak boleh adalah terang-terangan tidak bersedekah, atau sembunyi-sembunyi tidak bersedekah. Yang boleh adalah terserah jenengan terang-terangan atau sembunyi, panjenengan istiqomah untuk bersedekah. Karena hakikatnya sekali lagi kita tidak memiliki apa-apa kecuali semuanya adalah milik Allah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, yakni menerangkan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Di pertemuan berikutnya, di pertemuan sebelumnya, insya Allah kita membahas tentang materi babul ikhlas wal niat, bab tentang ikhlas dan niat, dan insya Allah masih ada rentetannya di malam hari ini. Saya awali dengan satu hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala
sesungguhnya Allah la yanduru ila ajsamikum, tidaklah memperhatikan bentuk tubuh dan paras kita, wala ila suwarikum, akan tapi yang dinilai oleh Allah adalah niat kita, walakin yanduru ila qulubikum, dan yang dinilai adalah apa yang tampak, apa yang muncul dari dalam hati kita. Rawahul Muslim. Dari hadis ini ma'asyiral muslimin melanjutkan bahwa bab ikhlas kemudian bab niat ini perkara yang paling utama, karena ikhlas dan niat akan menjadi pondasi, akan menjadi dasar pijakan ketika kita melangkah. Satu contoh, panjenengan hadir di tempat ini ada yang niatnya betul-betul mencari ilmu, diistiqomahkan di akhir kehidupan terus bersemangat mencari ilmu, tentu jenengan akan mendapatkan itu. Di sisi yang lain, mumpung masih kosong, mumpung masih nganggur, daripada tidak ada aktivitas, mending ngaji, ya itulah yang akan jenengan dapatkan. Makanya seringkali kami titipkan dan berpesan, ayo ditata niatnya. Dalam segala keadaan niat ini menjadi penting. Niat ini menjadi penting. Apalagi niat yang kemudian dihadirkan rasa ikhlas di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Dan disampaikan tadi bahwa yang dinilai bukan bentuk tubuh kita, bukan paras kita, ngapunten wajah kita yang meskipun panjenengan perawatan ten pundi Bu, LBC ten napa London Beauty Center atau terus kemudian menggunakan perawatan apa atau apa, monggo lah. Kalau itu menjadi satu bentuk mensyukuri nikmat Allah, menjaga menyempurnakan nikmat Allah dalam bentuk wajah, tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya yang dinilai oleh Allah wala ila suwarikum, yakni niat kita, walakin yanduru ila qulubikum, dan segala sesuatu yang muncul dari dalam hati kita. Bahkan Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam menerangkan, bentuk kesombongan itu tidak semata-mata kita itu kemudian merasa lebih baik dibanding orang lain, tapi juga kata Ibnu Athaillah, salah satu bentuk kesombongan adalah ketika gerakan lisan dan gerakan langkah ini mendahului gerakan hati. Kalau Bang Sulimale, kata Ibnu Athaillah, kesombongan salah satunya selain sombong karena merasa lebih baik, juga termasuk ketika gerakan lisan atau gerakan langkah ini mendahului gerakan hati. Makanya Ibnu Athaillah selalu berpesan, sebelum engkau berbicara, sebelum engkau melangkah, sebelum engkau bersikap, sebelum engkau bergerak, pastikan tanyakan kepada hatimu terlebih dahulu. Apa yang ditanyakan kepada hati kita? Apa yang menjadi niat kita? Kalau kalian jangan berangkat ngaos opo sih sing dadi niatku budal ngaji iki. Kemudian kalau sudah dapat jawabannya, oh kepingin oleh ilmu, tanyakan lagi, kata Ibnu Athaillah, kepada Allah, ya Allah, apakah engkau ridho saya berangkat mencari ilmu ini? Maka dua pertanyaan ini harus selalu dimunculkan dalam keadaan-keadaan apapun. Dalam setiap harinya panjenengan berangkat bekerja, anak-anak berangkat sekolah, anak-anak belajar dan lain sebagainya, ibu-ibu belanja dan lain sebagainya. Niat itu harus selalu ada, jangan autopilot. Wis biasanya ngoten Ustaz lah, pokoknya belanja adik niat bareng. Loh, sebenarnya tidak apa-apa tanpa niat, tapi tidak berpahala. Eman gitu. Ditata niatnya, ya Allah saya niat belanja untuk memasakkan keluarga, semoga makanan yang nanti saya masak menjadi tenaga untuk beribadah, menjauhkan dari neraka. Dan itu kalau terus dilatih, Masya Allah, hati kita akan terus terconnecting, tersambung kepada Allah. Dampaknya dengan kita banyak mengingat Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, tenang pun. Bahkan di sini ya nopo tenang, santai mau dilampai, suwe-suwe gak mari-mari dhewe. Masalah sebesar apapun, sekecil apapun, tenang, mohon masalah itu pasti akan selesai. Rumusnya kalau nggak selesai masalahnya, nggak selesai orangnya. Gini, mantun masalah, nggih mantun wongi mesti mari. Pun dalam mboten usah khawatir masalah kok gak mari-mari, pasti selesai. Kalau nggak selesai masalahnya, nggih selesai orangnya. Nggih. Insyaallah, okay. Jadi ini hadis yang pertama yang menjadi pijakan kita agar kita senantiasa memiliki sikap yang terbaik dengan mendasarkan segala perbuatan pada hati yang tulus dan ikhlas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di hadis yang kedua, suatu ketika dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ini salah satu mujahid pembela Rasulullah yang penuh dengan keberanian, okay.
Suatu ketika Rasulullah SAW datang menengok beliau, yakni menengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kondisi beliau kemudian dalam kondisi sakit keras. Dan ketika sakit itu kemudian Rasul pun mendatanginya. Dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkata, "Ya Rasul, penyakitku semakin parah, tapi harta bendaku cukup banyak. Dan satu-satunya pewaris dari kehidupanku hanya seorang putriku. Maka apakah sebaiknya 2/3 hartaku akan kusedekahkan?" Maka jawab Rasulullah, "Jangan." Atau separuhnya, "Ya Rasul, jangan." Nek cara duit 100.000, 3/4-nya 75.000 lah, katakanlah demikian. Kata Rasul, "Jangan." Lalu kemudian kalau 50.000, "Ya Rasul, jangan juga." Bagaimana jika sepertiganya, ya Rasul? Sepertiganya dari 100.000 berarti pinten? 35 lah, 30.000, 35.000. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Baiklah jika memang itu yang engkau inginkan, tapi ketahuilah, jika engkau ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan ahli warismu dalam berkecukupan, itu lebih baik daripada mereka dalam keadaan miskin. Maka jujurlah kepadaku Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang sebenarnya engkau inginkan dengan sedekahmu ini?" Artinya Rasul perlu memperhatikan sisi niat. Maka kemudian tampaklah di sana Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengakui bahwa sesungguhnya apa yang beliau niatkan itu semata-mata agar ingin mendapatkan kebaikan, agar ingin mendapatkan balasan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika memang itu yang dilakukan, maka baiklah itu. Tapi Rasul juga mengingatkan, seimbangkan. Jangan hanya kejar untuk dirimu sendiri mendapatkan kemuliaan sampai di akhirat. Ketahuilah ketika engkau meninggal dalam keadaan meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan miskin, maka itu satu bentuk perkara yang tidak baik. Maka ini juga harus ada pada diri kita. Sekali lagi, niat atau tujuan ini menjadi bagian terpenting. Kebaikan apapun wajib didasarkan atas niat. Besar atau kecil perkara itu harus terus didasarkan atas niat. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, dari hadis itu bisa kita lihat bahwa sesungguhnya seorang Rasul senantiasa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, pemberian orang tua kepada seorang anak juga bagian dari nilai sedekah. Panjenengan para suami bekerja atau para istri yang bekerja dengan niatan untuk kemudian mencukupi kebutuhan rumah tangga, memberikan makan kepada anak, keluarga, maka itu juga bagian dari sedekah. Dan nilainya kurang lebih adalah 3/4 dibanding 1/3 untuk yang disedekahkan kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita kemudian salah dalam memanajemen sedekah. Jadi untuk keluarga itu tetap jatah porsinya lebih besar. Barangkali sekarang kan lagi musim ngetren sedekah ekstrim ngoten nggih. Pada dasarnya boleh, tapi jangan sampai kita meninggalkan generasi keturunan kita dalam keadaan kekurangan. Dan kemudian dilanjutkan kajian kita di dalam satu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Abbas, Rasul bersabda bahwasanya Allah mencatat kebaikan dan keburukan dengan dasarnya barang siapa punya niat tujuan untuk berbuat baik sekalipun dia belum melakukan, punya niatan baik tapi belum dilakukan, maka dia dicatat oleh Allah satu kebaikan. Baru niat saja berbuat baik, maka Allah sudah mengganjar dengan satu pahala kebaikan. Dan andaikan dia kemudian melakukan, maka akan dicatat oleh Allah 10 sampai dengan 700 kelipatan kebaikan. Artinya ini hak prerogatifnya Allah. Kalau kita berniat baik baru dicatat 1, tapi kalau kemudian sudah melakukan, maka kemudian akan diganjar dengan 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau selebihnya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian harus ada pada diri kita, bahwa niat itu perkara yang sangat penting. Kalau tidak diniatkan dengan baik, akan mudah terombang-ambing dalam perjalanannya. Seperti ngapunten dalam perjalanan saya siar begini, kalau tidak punya niatan yang baik, yang tulus ikhlas, godaan dunia luar biasa. Sampai ada bahasa, pokoknya ono kiai ustadz yang digoleki duwe amplopane tok, masya Allah. Saya betul-betul diingatkan oleh guru-guru saya ketika di pondok dulu. Jangan sekali-kali mengukur
segala apa yang engkau sampaikan itu dengan nilai rupiah. Makanya cara bahasa paling gampang, paling sederhana, ketika kemudian ada orang-orang yang ingin napa nggih istilahnya kula syiar di tempat itu, kemudian bertanya, "Mangke pinten Ustaz?" Kula nggih bingung jawabnya. Pinten apane? Nggih, saya berdakwah sampai di perumahan Kauripan itu setiap hari Senin nggih, ngaos tapi ten kafe. Ini rada aneh. Dados mboten disalap masjid, mboten salap musala. Disalap ten kafe, ngaji kok dalek kafe tapi nggih mboten ana wong niatnya syiar ngoten nggih. Ya, pertanyaan pertama dari jamaah, "Ustaz mangke maringi pinten?" Pun ketika jenengan mau ngasih saya, justru saya malah nggak datang nanti. Yang penting orang-orang yang ada di sini ini ada kesempatan untuk ngaji, dikala mereka kemudian cangkruan dan lain sebagainya, terus saya bisa syiar, ini sudah perkara luar biasa. Perkara apa? Saya dipantaskan, diizinkan oleh Allah, lisan ini berucap, menyampaikan asma Allah, kebesaran Allah, ini sudah karunia nikmat yang luar biasa. Hanya sekali lagi, pentingnya menjaga niat agar kita selamat, insya Allah begitu. Dan di hadis berikutnya, barang siapa yang berniat buruk tapi tidak sampai dilakukan, nggak ada niatan sing elek, yang jelek, yang buruk, tapi tidak sampai dilakukan, maka baginya tidak berdosa sampai dia melakukan. Tapi nggih kula titip, bukan berarti demikian terus gak apa-apa niat elek, sing penting kan gurung dilakoni. Aku tak niat katakanlah poso mokel, aku tak niat engko subuh gak sembahyang subuh wis pokoke. Ya jangan. Kenapa kemudian harus berniat buruk kalau masih ada niatan yang baik? Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan jamaah, monggo barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum saya lanjutkan biar tidak terlalu panjang dan ada variasinya nggih. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Atau dilanjutkan? Oke, monggo. Adakah niat itu niat buruk? Adakah niat itu niat buruk? Apa dasarnya kok bertanya teman? Kalau sederhananya kan mungkin niat baik dan niat buruk itu adalah perkara yang baik dan perkara yang buruk. Meskipun demikian tetap kalau ini ditarik tasawuf akan ketemu ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kajiannya di tauhid, di tasawuf. Apa artinya? Hal yang baik atau hal yang buruk ada pada hati atau pikiran kita, fa'alhamaha, itu ilham dari Allah. Itu ilham dari Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia untuk fujur, keburukan, kelalaian, kemalasan, kezaliman, wa taqwaha, dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Dan sungguh beruntung orang-orang yang mampu mensucikan hatinya. Maka sejatinya sekalipun itu ada orang yang berbuat buruk atau berniat buruk, pasti ada sisi kebaikan yang termotifkan dalam hatinya. Perampok, nyopet, Sidokerto kapan hari ada orang mencuri sepeda motor ngaten. Seburuk apapun niatnya sampai perilakunya, itu kalau ditelisik semakin dalam kadang niatannya adalah karena untuk mencukupi keluarga. Yogane sakit, damel tumbas obat mboten gada yatra. Akan tetap ketemu itu. Karena itu akan selalu ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya kalau ada pertanyaan apakah ada niatan yang buruk itu, pada dasarnya ada. Karena memang itu ilham dari Allah. Tapi bahasanya Gus Ba temen lacut. Bahasa lacut itu temen gak tepake. Kalau kemudian mendasarkan keburukan itu karena inginnya Allah. Tapi ini maksudnya Gus Ba adalah ketika kita berbuat keburukan, maka introspeksi, jangan salahkan Allah. Jangan karena Allah ridho malam ini saya nyopet berhasil. Bahasa gak tepat kan ngaten ya. Jadi sekali lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Apakah ada niat buruk itu? Pada dasarnya ada. Karena itu memang ilham. Tapi Allah juga menggandengkan wa taqwa. Juga ada kebaikan yang diilhamkan. Tergantung kita memilih yang mana. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ketika kita mampu menjaga kesucian hati, insya Allah yang terilhamkan adalah watak waha. Tapi jika kebalikannya fujuro, artinya keburukan. Ada lagi? Nggih, monggo Bu. Kalau kemarin itu, kalau nggak salah ya, ceritanya adik kakak, yang satunya baik, yang satunya jelek. Nggih. Nah yang baik itu kan punya niatan, kan masih niatan.
Nggih. Tapi kok sudah dimasukkan neraka, padahal di sini kan barusan kalau punya niat buruk aja tidak berdosa. Nggih, belum sampai dihukumi dosa ngoten nggih. Ini hebatnya Allah nggih. Jadi kita itu memang pada dasarnya berdiri di atas ilmu, berdiri di atas kajian-kajian yang kita dapatkan. Sebagaimana hadis yang tadi disampaikan, ketika niat buruk tapi belum sampai melakukan, maka kemudian belum dihukumi dosa, begitu nggih. Tapi masalahnya dalam kisah yang sebelumnya itu, meskipun belum melakukan dosa tapi dia sudah melangkah. Dia sudah bergerak menuju keburukan. Makanya ini mungkin yang menjadi pijakan kenapa kemudian sang kakak yang awalnya baik ketika dia berniat buruk dan berjalan menuju adiknya, menuju tangga untuk turun, maka dia akhirnya dibangkitkan dalam keadaan berdosa. Sedangkan adiknya ketika dia baru berniat baik, kalau ini nggak ada masalah karena jelas tadi niat baik, baru niat saja itu sudah dihukumi pahala. Yang jadi pertanyaan yang kakaknya Bu Nggih. Jadi kakaknya ini orang yang baik, tapi ketika berniat buruk kok baru niat saja, kenapa kok bangkit dalam keadaan berdosa? Karena dia sudah melangkahkan kakinya, karena dia sudah menggerakkan tubuhnya untuk menuju keburukan. Makanya dengan keadaan itu sekali lagi tetap dasar fikih, dasar syariat, dasar akhlak ini menjadi pijakan, tapi tetap Allah punya kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat. Bahasa gampangnya Allah punya hak prerogatif sakarepe Gusti Allah. Kan kita juga akan sering melihat nih contoh-contoh kisah orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak pernah ibadah gara-gara menolong seekor anjing masuk surga. Satu sisi ada orang yang diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ibadah 500 tahun, masya Allah, masuk neraka. Kisah-kisah itu memang luar biasa kalau kita cermati, sehingga akan menghadirkan rasa apa? Bagi yang ahli ibadah tidak akan pernah merasa puas dengan ibadah yang selama ini dilakukan. Tidak akan pernah merasa sombong dengan apa yang dikerjakan. Karena surga belum tentu diberikan kepada kita. Bagi yang pendosa, dia tidak akan putus asa. Meskipun dia tahu banyak dosanya, dia masih punya kesempatan. Selama dia masih diberikan kesempatan hidup, kasih sayang Allah, pintu tobat itu masih terbuka lebar. Makanya kajian fikih, kajian tasawuf memang harus terus diselaraskan, nggak bisa dipisah. Fikih saja tanpa tasawuf, ini kadang menghadirkan kefanatikan, menghadirkan keyakinan yang kemudian sampai mengatakan yang lain yang berbeda itu salah. Makanya tetap harus diimbangi dengan ilmu-ilmu tasawuf yang saya sampaikan ini. Baik itu fikih mesti saya sisipkan, saya titipkan tasawufnya. Baik itu ilmu akhlak yang seperti ini pun juga demikian. Itu insya Allah. Terakhir, sebelum kita salat, ma'asyiral muslimin, ini hadis lagi. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, ini masih kita banyak dihadirkan kisah-kisah memang, diceritani terus dalam kitab ini. Di zaman dahulu kata Nabi ada 3 orang penjelajah yang tersesat di hutan dan bermalam di suatu gua. Dan mereka tidak mengira dalam perjalanan itu hingga akhirnya mereka tersesat dan kemudian mereka masuk ke dalam gua. Atas takdir Allah, maka kemudian batu yang berada di atas gua itu jatuh dan menutup. Singkat kata apa yang terjadi? 3 pemuda itu pun tidak bisa keluar dari gua dan akhirnya mereka kemudian berunding. Tidak ada satupun yang mampu menolong kita kecuali Allah. Maka masing-masing di antara mereka kemudian memanjatkan doa disertai dengan tawasul. Tawasul ini bahasanya adalah alasan kenapa Allah harus menolong, wasilah begitu nih. Kemudian orang yang pertama mengatakan, ya Allah, baktiku kepada orang tuaku ketika mereka hidup, tidak seorang pun diperkenankan untuk minum susu dari keluargaku kecuali adalah orang tuaku, karena aku begitu memuliakannya. Setiap kali mereka ingin makan dan aku belum makan, maka aku utamakan kedua orang tuaku. Dan ketika mereka kemudian dalam kondisi yang kekurangan, maka aku pun berusaha memikirkan mereka. Oleh karena itu tolonglah aku. Maka orang pertama tawasul yang ngoten. Kemudian orang yang kedua kemudian berdoa, ya Allah, aku dulu pernah mencintai seorang gadis keponakanku dan kemudian aku merayu untuk kemudian melampiaskan syahwatku. Hingga akhirnya kemudian dia menolaknya. Sampai tiba waktu musim paceklik, maka kemudian dia datang kepadaku meminta bantuan kepadaku dan aku memberikan uang 120 dinar. Akan tetapi aku memberikan syarat dengan catatan dia harus menuruti syahwatku.
Singkat kata kemudian kuberikan uang itu dan dia pun menyerahkan uang itu ke orang tuanya yang sedang kekurangan dan dia pun datang kembali, dan saat aku ingin melakukannya maka kemudian ponakanku mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau kotori aku kecuali engkau dalam keadaan menikahiku dalam keadaan yang suci. Maka seketika aku batalkan ya Allah, maka dengan wasilah itu tolonglah aku. Ini orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga kemudian mengatakan, ya Allah, aku dulu adalah seorang pemimpin pada sebuah perdagangan, pada sebuah istilahnya memiliki perniagaan. Hingga akhirnya aku memiliki seorang buruh atau karyawan, yang mana karyawanku ini adalah orang yang tidak jujur. Hingga akhirnya aku ingin menghukumnya, tapi aku pun iba kepadanya dan kemudian memaafkannya. Atas kebaikan itu ya Allah, tolonglah aku. Singkat kata kemudian Allah pun membukakan batu-batu yang menutup gua itu. Maka ma'asyiral muslimin, dihubungkan dengan materi kita bab ikhlas dan bab niat. Ini luar biasa. Kesungguhan niat kita, tertatanya ketulusan kita, terjaganya keikhlasan dan niatan kita, ini mampu akan menjadi penolong bagi kehidupan kita. Banyak orang yang sampai hari ini menghadapi masalah dan kemudian tidak segera diangkat masalahnya, mungkin ada perkara niat yang belum tuntas kepada Allah. Ada perkara hajat yang belum tuntas kepada Allah. Mungkin selama ini kalimat kita, ya Allah saya sakit semoga engkau sembuhkan. Ya Allah saya memiliki hutang piutang semoga engkau lunaskan. Ya Allah saya memiliki masalah dengan si fulan dan si fulan maka semoga engkau bereskan. Akan tetapi alasannya kita masih belum menyampaikan. Apa yang akan engkau lakukan jika aku membantumu? Apa yang akan engkau lakukan jika aku melunasi hutangmu? Apa yang akan engkau lakukan jika aku kemudian membantu segala kesulitanmu? Maka ini harus ada. Sampaikan why-nya itu apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian Allah tahu sebenarnya, tapi ini perlu dilakukan sebagai bentuk kesungguhan, menyempurnakan niat dan kemudian memaksimalkan segala ikhtiar. Jadi itu hadis yang berikutnya yang bisa kami sampaikan, perkara tentang niat, perkara tentang satu keadaan yang penuh keikhlasan atas diri kita. Insya Allah kalau niat sudah terpasang, disempurnakan dengan keikhlasan yang terus kita latih dan kita pelajari, maka insya Allah inilah yang akan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya pelan-pelan, tahap demi tahap belajar satu materi, dua materi, satu keadaan, dua keadaan, gardidik. Mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Allah alam bisawab. Mungkin ada yang mau disampaikan. Isa kurang pinten menit ini. Oh nggih, monggo Bu. Nggih, monggo. Nggih. Salat tahajud itu apakah harus tidur dulu? Ketika ada kalimat tahajud apakah harus tidur dulu? Jika memang itu bisa dilakukan lebih afdol. Tapi jika memang belum bisa dilakukan maka silahkan dilatih. Yang penting qiyamul lail itu salat yang dikerjakan di malam hari. Tahajud termasuk bagian dari qiyamul lail. Tapi keafdalannya tentu adalah dilakukan setelah bangun dari tidur. Keafdalannya. Andaikan tidak mampu, monggo panjenengan yakini, ya Allah saya kok nggak pernah bisa ya Allah bangun di kala 2/3 malam mesti pas subuh, mesti kok kawanan. Mosok saumur-umur gak tahu sembahyang tahajud, ya Allah wis tak sembahyang tahajud saiki kate turu wis gak apa-apa. Seraya meminta kepada Allah agar dipantaskan berikutnya bisa sholat tahajud bangun dari tidur. Jadi kalau jawaban idealnya memang enggih bangun dari tidur. Tapi demi sebuah tarbiyah, demi sebuah latihan, riyadhah, monggo panjenengan yang ingin melakukan kok belum dipantaskan bangun dari tidur, lakukan sebelum tidur. Masuk saumur-umur mboten nate blas kan nggih mboten sekecong ya sungkan mek malaikat. Ya, jadi lakukan meskipun kemudian kita masih belum tidur. Kalau Nabi yang lakukan, ya tentu tuntunannya Nabi bangun dari tidur. Yang sebelum tidur apa yang dilakukan oleh Nabi? Jelas sholat witir. Nabi tidak pernah tidur sebelum melakukan sholat witir. Ini kalau hadisnya jelas sahihnya begitu. Tetapi demikian kalau kita masih kesulitan, nggih monggo. Mau tidur panjenengan niatkan sholat tahajud, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak dihukumi dosa, tidak dihukumi salah. Karena ibadah itu kaidahnya ketika ada tuntunan, dan ketika tidak ada tuntunan maka jelas ketika ada larangan baru kita tinggalkan.
Tapi kalau tidak ada larangan dan itu dengan niatan untuk pembelajaran tarbiyah, monggo itu dikerjakan. Nggih. Insyaallah itu. Ada lagi? Nggih, monggo. Saya pernah lihat di jalan ya, nanti setengah 3 bangun. Nggih. Pasti bangun. Alhamdulillah. Bangun, pasti bangun. Tapi nggak kerjakan apa dosa. Bangun, Nggih, nggih. Nggih, ketinggalan kata tunggale ngoten nggih. Nggih. kalau sudah lihat tanggung jawab Nggih. Kadang nek wong Jawa niku sampai bantal digepuk ya, keping jam 3 tangi digepuk ping 3, kok muga-muga tangi. Tapi masalahnya ya tadi, jam 3 betul dibangunkan, piece of cure tok mapan malih. Nggih. Makanya kalau di Al-Hikam nanti ketemu betapa malaikat Israel itu makhluk yang paling gregetan lihat manusia nggih. Karena apa ya, banyak kebaikan-kebaikan yang sebenarnya sudah Allah pantaskan, sudah Allah izinkan tapi tidak dikerjakan. Ya ini kalau diruntut dari bahasa syariat, ya berarti kita ini masih belum kuat niatan kita untuk melakukan tahajud. Alasannya apa gitu nih. Makanya biasanya alasan terkuat kita manusia awam itu nyuwun sewu kalau ada masalah. Sholat itu kawusuk, tangi temen, sholat temen, nangis. Kok gak ada masalah ngelewes mau, gak ada masalah turu mana. Insyaallah. Nggih, ini insyaallah masalah semua orang, banyak orang yang mengalami itu. Kalau dari sisi kajian tasawuf, nyuwun sewu agak kasar, Allah belum pantaskan untuk mendapatkan maqaman mahmuda. Kan jaminannya orang yang sholat di waktu-waktu malam itu, khususnya di 2/3 malam, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Makanya bahasa itu harus ada. Ya Allah, kok kurang dipantasno terus dosa kula tasik kada Gusti paling nggih. Maka yang seperti itu akan menghadirkan sebuah mujahadah, keinginan yang kuat, nggih. Makanya itu kalau bisa dilakukan bagus. Kalau memang masih belum bisa dilakukan, minimal dilatih lah. Begitu bangun, ini tahapan nggih, kalau memang tidak bisa sholat. Begitu bangun minimal membaca zikir. Jangan sampai nggak sama sekali wis ditangekno tok wuru maneh, tangi melek jam piro? Jam 3 alarme dipateni tok wuru maneh. Minimal panjenengan zikir. Istighfar boleh, sholawat, tasbih, takbir, mapan malih monggo lah kalau tahapannya masih di situ nih. Kalau memang bisa sholat, alhamdulillah. Tapi ini ngapunten, tidak semua orang dipantaskan. Betul-betul maqamah mahmudah memang. Makanya nggih ngapunten ini semuanya kok Pak, mboten kok jenengan mawon nggih. Hampir semuanya. Kepingin ditangekno teman kali Gusti Allah ya. Tapi terus mapan turu malih. Hebatnya Allah, kasih sayangnya itu luar biasa. Nyun sewu. Begitu kita bangun, bisa ke kamar mandi, bisa pipis. Ini kasih sayang Allah napa mboten? Kalau Allah kemudian menahan tidak keluar, bagi Allah mudah atau susah? Sangat mudah kan ngoten nggih. Begitu badhe pipis, loh kok gak metu, diempet kali Gusti Allah ditahan, bagi Allah mudah. Makanya kalau mau melihat kasih sayang Allah, kita pada akhirnya nanti akan malu. Cek gak pantas sih aku wis digugah kok turu maneh lah. Rasa itu nanti akan menguatkan, nggih. Kemudian habis pipis ternyata kita masih bisa minum. Ini nikmat Allah juga. Kalau Allah tahan air itu tidak sampai masuk ke dalam tubuh kita, bagi Allah mudah atau susah? Sangat mudah. Lah, makhluk yang paling gregetan malaikat Israel. Gusti, iku lho ya apa sih? Misalkan kita habis bangun pipis, minum, ternyata kita tidur lagi. Ya napa Gusti? Istilah malaikat sabar. Bahkan kalau diterangkan di Abu Nawas itu, malaikat Israel itu malaikat yang sering kerah bajunya digoceli mbek Gusti Allah. Wis kudu ucul mawon. Wis tak jabute Gusti, ojo iku kok tobat iku suwe-suwe meneh oleh hidayah iku. Nggih. Jadi sampai seperti itu kalau Abu Nawas menkisahkan itu. Makanya kalau kita menyadari ya Allah, kasih sayang Allah luar biasa. Bolak-balik tangi kawanan ya sik kayak kesempatan hidup sampai dengan hari ini. Berulang kali minta dibangunkan sudah bangun tidur lagi ya sampai hari ini orangnya juga masih hidup. Makanya kalau mau merenungkan itu Masya Allah, kita akan punya kualitas ibadah bukan hanya karena takut lagi kepada Allah, tapi malu dengan banyaknya kasih sayang yang diberikan ke kita, kok kita nggak mau beribadah. Nggih, luar biasa ngapunten. Ada lagi? Nggih, monggo. Ya nggih, monggo. Nggih. Nggih, alhamdulillah nggih. Jadi memang sedekah ini menjadi satu gambaran rasa syukur kita. Rasa syukur karena kita sadar semuanya ini adalah titipan. Tidak ada satupun yang merupakan milik kita.
Dan Allah ketika memerintahkan kita bersedekah, Allah menggunakan bahasa yang paling indah, yakni meminjam. Barang siapa yang meminjamkan rezeki dariku kepada orang-orang yang membutuhkan, bahasanya Allah meminjam, padahal itu milik Allah. Dan hebatnya Allah dengan kata meminjam itu, Allah kemudian ganjar dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Maka pertanyaan pertama tadi, apakah ketika kita bersedekah itu kemudian perlu ditata niatnya? Ya, saya kira tetap perlu, karena niat ini menjadi ukuran mutlak, ya, ukuran mutlak. Terus kemudian apakah sedekah itu menolak bala? Ada hadisnya, as-shadaqatul tat'af'alul bala. Menyembuhkan penyakit pun juga ada dasarnya, menjauhkan dari musibah pun juga demikian. Tapi semata-mata kita bersedekah bukan hanya karena itu. Itu pun hanya bonus, bukan yang utama. Karena apa? Karena sesungguhnya yang lebih utama adalah yang kita cari adalah ridhonya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan surat Munafikun ayat 10 kalau nggak salah nih, bahwa ketika ada orang-orang yang meninggal dan kemudian mereka bertemu dengan Allah, apa yang akan mereka katakan? Ingin dibangkitkan lagi ke dunia. Dan apa yang akan mereka lakukan? Kata Allah, apa yang akan kau lakukan ketika aku bangkitkan lagi engkau ke dunia? Maka orang-orang itu menjawab, aku ingin bersedekah. Bukan untuk sholat, bukan untuk haji, bukan untuk puasa, tapi untuk bersedekah. Betapa besarnya karunia kemuliaannya sedekah. Terus yang terakhir, kenapa sedekah di pagi hari itu kemudian sangat dianjurkan? Memang setiap pagi itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ada 2 malaikat yang senantiasa turun menyertai bangunnya kita. Maka barang siapa yang kemudian bersedekah, maka malaikat sakinah, malaikat rahmat akan mendoakan semoga tidak pernah akan mengalami mukhlisun, kebangkrutan orang ini. Sedangkan bagi orang-orang yang pelit, maka malaikat yang satunya, malaikat adzab pun mengatakan semoga orang ini dibangkrutkan di hari ini. Makanya 2 keadaan malaikat ini yang menjadi dasar kenapa di pagi hari diutamakan kita bersedekah subuh. Ngapunten, bagi yang belum berkesempatan dalam bentuk uang, apakah bisa Ustadz? Sangat bisa. Sedekah itu ada sedekah harta materi, ada sedekah tenaga, panjenengan nyapu, berseni masjid, adzan, memakmurkan masjid, ini bentuk sedekah. Kemudian sedekah yang ketiga, panjenengan akan datang jenengan masuk ke masjid, ya Allah panjenengan terami amal ibadah itu yang sing sholat niki, ya Allah semoga orang-orang yang sholat hari ini engkau ijabah doanya, ya Allah. Ini bentuk sedekah. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk materi, tapi yang materi pun juga perlu. Andaikan nggak ada materi, takmir datang membawa proposal untuk bangun masjid, jenengan dungak noto, nggih gak wujud. Marang jamaah tangga, ini kok gak wujud-wujud, wis wujud iki dungane sampean, ya iki wujude gak ketok ini. Nggih, tetap materi perlu, nggih. Tapi jangan melupakan ada sedekah tenaga, ada sedekah doa, yang itu juga merupakan bagian dari sedekah. Nggih, semoga bisa istiqomah, nggih. Karena keutamanya banyak. Insya Allah nggak akan pernah miskin ketika kita itu mau bersedekah, meskipun itu hanya bonus. Yang paling terpenting adalah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun nggih? Pun mugi-mugi ngawas dalu menika beto manfaat barokah untuk kita semuanya, untuk anak keturunan kita, keluarga kita, dzurriat kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang solih dan solihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ghaffar ighfir lana jami'a, ighfir lana fi hadzal majlis. Allahumma ya salam sallimna jami'a, sallimna fi hadzal majlis. Allahumma ya mujib istajib lana jami'a, istajib lana fi hadzal majlis. Allahumma ya fatahu ya razzaqu ya alim. Allahumma rzuqna rizqan minas sama'i wal ardi warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fakhrijhu wa in kana rizquna ma'duman fakhrijhu wa in kana rizquna asiran fayasirhu. Rizquna istiqamah ibadah, rizquna ya Allah ta'atun fi ibadah, rizquna ya Allah sami'na wa ata'na wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Istighfar 9 kali. Astagfirullahaladzim.
Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepangge akad ngajeng mugi sehat istiqomah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.